Perbukitan Boyolali terhampar sebuah desa yang penuh dengan kehangatan dan cerita. Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo. Tempat sederhana dengan keindahan alam yang masih asri, serta masyarakat yang hidup rukun dan penuh semangat kebersamaan. Disinilah langkah kami dimulai. Program kuliah kerja nyata bukan hanya tentang pengabdian, tetapi juga tentang belajar dari kehidupan masyarakat. Kami datang sebagai mahasiswa, membawa semangat, harapan, dan rencana kecil untuk memberi warna. Namun, lebih dari itu, kami pulang dengan pengalaman berharga, kisah kebersamaan, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Inilah perjalanan kami. Cerita tentang kebersamaan, pengabdian, dan cinta pada desa. Inilah kisah KKN, Jejak Pengabdian di Lereng Merbabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Yananto, Kepala Desa Kembang Kuning. Ini memasuki periode yang kedua. Untuk geografis yang ada di Kembang Kuning, memang daerah Kembang Kuning terletak di antara dua pegunungan, Merapi dan Merbabu. Kita posisinya di tengah-tengah. Jadi memang suatu pemandangan yang sangat indah. Barangkali kalau di pagi hari dalam cuaca yang cerah atau sore hari ya, kita Kembang Kuning merupakan salah satu desa yang ketinggiannya adalah sekitar 1.100 dari permukaan air laut. Itu adalah gambaran geografis di daerah Kembang Kuning. Adapun medan jalan yang mungkin kalian sudah tahu semua ya, ada yang bisa dikatakan sangat curam dan bisa dikatakan ada yang sedikit landai ya. Itu salah satu bagian dari Kembang Kuning. Terkait dengan demografi, penduduk Kembang Kuning terdiri dari kurang lebih sampai hari ini sekitar 5.326 penduduk, terdiri dari 41 RT, 10 RW, dan menjadi bagian kepala keluarga sekitar 1.663. Adapun mata pencaharian 30% merupakan UMKM yang ada di Boyolali. Salah satunya adalah UMKM dari alat kerajinan rumah tangga aluminium. Ini salah satu SK dari Bupati, bahkan Gubernur Jawa Tengah adalah satu-satunya ini di Kembang Kuning. Yang kedua kalinya, petani merupakan andalan di Kembang Kuning. Ini sekitar ada 50%, yang sisanya sekitar 20% ya. Ini ada buruh, ada karyawan swasta, ada ASN. Itu salah satu pekerjaan yang ada di Kembang Kuning. Dan terkait dengan pendidikan, alhamdulillah di periode saat ini, karena mungkin sudah beda dengan 10 tahun yang lalu, untuk pendidikan alhamdulillah banyak dukungan dari orang tua. Jadi kami sudah punya beberapa sarjana terutama yang ada di Kembang Kuning mengenai jurusannya macam-macam. Tentunya pendidikan harapan kami sangat menunjang untuk generasi penerus penduduk Kembang Kuning yang saat ini memang sangat perlu kita perhatikan. Perlu saya sampaikan, tradisi budaya yang ada di kita ya, ini merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita yang mungkin setiap saat waktunya harus kita laksanakan. Salah satunya seperti sadranan ya. Sadranan ini sifatnya memperingati leluhur yang sudah meninggal dengan cara bersedekah. Pertama, sebelum ada sadranan seperti kemarin yang kita laksanakan,
hari sebelumnya ya, ini kita bersih-bersih makam dulu semua warga tanpa ada perintah dari siapapun. Secara otomatis ya warga masyarakat sudah menyadari karena ini merupakan tradisi pembersihan makam, ini dilakukan sebelum hari Sadranan, 1 hari menjelang Sadranan. Nah, setelah Sadranan terlaksanakan sedekah, tahlil, atau barangkali kegiatan-kegiatan di makam, dan selanjutnya kita laksanakan open house. Itu namanya Sadranan ya, yang pertama. Yang kedua, tradisi yang ada di kita masih kental, ini adalah bersih desa ya. Jadi bersih desa Pak ini sifatnya peringatan terhadap dukuh-dukuh tertentu. Jadi seperti di Kembang Kuning ini ada 16 dukuh ya. Ini tentunya bersih desa ini akan dilaksanakan tidak bersamaan, akan bergantian dengan tema dan judul yang mungkin berbeda juga. Itu bersih desa. Jadi sifatnya bersih desa pada dasarnya adalah memperingati atau peringatan dukuh-dukuh tertentu ya, yang tentunya setiap tahun dilaksanakan sekali dalam kurun waktu seperti saya sampaikan setahun ya. Ini dari masing-masing kampung, bukan desa ya. Kalau desa ini seluruhnya bisa Kembang Kuning, tapi di sini ada kampung atau dukuh, itu bersih desa. Adapun kegiatan yang lainnya seperti pembersihan berkait dengan desa di sekitar, itu harus wajib namanya bersih desa. Itu terkait dengan seni budaya, barangkali perlu kami jelaskan. Kalau kalian mau lihat apa aja yang ada di Kembang Kuning, ini semua ada ya. Jadi bahkan tiap-tiap RT ya, ini punya seni dan budaya sendiri-sendiri. Ada seperti Laris Madyo ya, ada seperti Campur Sari, wayang orang, ada ketoprak, ada reok, ada rodak. Nah ini bahkan masing-masing dukuh ini untuk seni dan budaya untuk di Kembang Kuning masih sangat kental. Dan yang tidak kalah menariknya tradisinya adalah salah satunya gotong royongannya. Gotong royong dalam hal berbagai macam kegiatan. Salah satunya pembenahan rumah atau barangkali kegiatan-kegiatan yang bersifatnya sosial. Benar, Kembang Kuning merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Belitung. Wisata yang ada di Kembang Kuning seperti yang pertama adalah taman desa ya. Walaupun ini adalah sumber daya alam yang kita buat ya, karena memang bukan sumber daya alam asli, ini kita buat. Jadi taman desa ini kita buat sekitar tahun 2018 sebelum COVID ya. Bagian dari taman desa ini diantaranya ada embung desa, lalu di situ ada kebun buah terdiri dari berbagai macam buah, bahkan ada beberapa yang saat ini sudah siap untuk produksi, dan ada juga itu taman bunga. Memang terkenal dengan Taman Stinggil Garden ya. Itu memang kemarin garden kan merupakan satu bunga, merupakan taman bunga yang ada di Kembang Kuning. Dan yang tidak kalah menariknya, kita punya kolam renang, bahkan diberi lagi kolam renang yang sangat tinggi untuk saat ini ada di Kembang Kuning, karena memang dataran kita tinggi. Untuk Kembang Kuning ke sana, ke arah atas ya, mungkin sudah tidak ada kolam renang. Itu cerita mengenai taman desa. Bisa saya tekankan ya, taman desa ini merupakan taman andalan desa dan namanya adalah Taman Stinggil Garden. Yang kedua kalinya ada wisata religi, salah satunya adalah Batu Lumpang ya, yang posisinya terletak di depan makam Kembang Kuning Timur ya. Ini taman religi Batu Lumpang ini terdiri dari beberapa lubang, bahkan ini merupakan peninggalan dari abad, mungkin kita tidak tahu persis ya abadnya berapa ya, karena memang sampai saat ini kita hanya sebagai pelestari untuk melestarikan terkait dengan wisata religi yang namanya adalah Batu Lumpang.
Dan ada satu lagi, ada teman kami yang kemarin menggagas adanya kampung edukasi. Ini adalah seorang Kadus Uun Sesmiati, yang tentunya ini merupakan penggagas kampung edukasi yang posisi letaknya adalah di Tugu Durensari, yang sampai saat ini baru naik daun nih, banyak beberapa wisatawan yang hadir. Itu sekilas Desa Kembang Kuning terkait dengan wisata dan menjawab pertanyaan kalian. Dan sekali lagi, Kembang Kuning merupakan desa wisata dari Kabupaten ini. Terima kasih. KKN di Desa Kembang Kuning bukan hanya sekedar menjalankan program, tetapi sebuah perjalanan yang mengajarkan kami arti kebersamaan. Kami disambut dengan hangat oleh masyarakat, diajak merasakan kehidupan desa yang penuh kesederhanaan, namun kaya akan nilai. Dari senyum anak-anak, semangat para remaja, hingga keramahan ibu-ibu, semua meninggalkan jejak mendalam di hati kami. Kami berterima kasih kepada seluruh warga Desa Kembang Kuning yang telah menerima kami seperti keluarga sendiri. Terima kasih atas setiap perjalanan hidup, kebersamaan, dan kesempatan untuk ikut menjadi bagian dari kehidupan desa. Semoga apa yang sedikit kami berikan dapat bermanfaat. Dan doa kami, semoga desa ini semakin maju, harmonis, dan penuh keberkahan. Untuk teman-teman KKN, perjalanan ini adalah bukti bahwa kita bisa tumbuh bersama. Ada tawa, ada lelah, bahkan ada air mata. Namun, semua itu menjadikan kita lebih dari sekedar tim. Kita adalah keluarga kecil dengan ikatan yang tidak akan terlupakan. Semoga kenangan ini selalu menjadi pengingat bahwa di suatu waktu kita pernah berjuang bersama, menorehkan jejak pengabdian di lereng Merbabu. 40 hari yang singkat, tapi kenangan yang akan tinggal selamanya. Terima kasih Desa Kembang Kuning telah menjadi rumah kedua kami.